Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ba'd darin ila qala Al-Haditsus Sadisu. Kita sambung daripada pengajian tiap hari Rabu sampai pada hadis ke-6 daripada kitab Arba'in Nawawi. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu sudah jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun mushtabihatun, terdapat perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Faman ittaqa syubhati, maka barang siapa yang takut terjerumus ke dalam syubhat, berhati-hati, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia sungguh telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjerumus di dalam syubhat, waqa'a fil harami, lambat laun dia akan terjerumus di dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang sedang mengembala haulal hima, di sekitar ladang yang dilarang. Yushiku an yarta'a fihi, hampir-hampir saja dia pengembalanya itu masuk di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu pasti mempunyai larangan-larangan. Ala wa inna himallahi maharimhu, ingatlah sesungguhnya larangan-larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Idza salahat, apabila daging tersebut, segumpal daging tersebut baik, salahal jasadu kulluhu, akan baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat, apabila buruk jasadnya, ada segumpal daging tersebut, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh jasadnya pun akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Rawahul Bukhari Muslim, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini penjelasan tentang sesuatu yang halal dan haram, dan tengah-tengah antara halal dan haram yang kita kenal dengan abu-abu, enggak jelas. Okay. Kita bahas masalah perawinya dulu. Siapakah Nu'man bin Bashir tersebut? Beliau julukannya Abu Abdullah, ayahnya Abdullah. Nu'man bin Bashir ini orang pertama kali daripada Ansor, bayi pertama kali daripada sahabat Ansor yang dibawa oleh ibunya ke Rasulullah untuk ditahnik. Ini salah satu kesunahan kita punya bayi itu, selain akikoh, memberikan nama, kemudian motong rambut, adalah tahnik. Tahnik itu kurma dilumet-lumet. Jadi kanjeng Nabi ini, Nu'man bin Bashir dibawa ke Rasulullah sambil membawa kurma ajwa itu, dilumet-lumet sampai ajur, kanjeng Nabi yang ngunyah.
sampai lembut, baru nanti dilotehkan ke bayi. Ini sahabat Ansar pertama kali daripada bayi yang ditahnik oleh Rasulullah SAW. Nah, Nu'man bin Bashir ini menangi Kanjeng Nabi selama 7 tahun, 6 tahun 7 bulan. Jadi umruhu samaniyas ini, umurnya 8 tahun 7 bulan. Jadi dia Nu'man bin Bashir ini tergolong sahabat kecil karena beliau menangi Kanjeng Nabi selama 8 tahun 7 bulan. Tahnik itu menjadi dalil di zaman sekarang ini. Apabila kita punya bayi, kita datang ke orang soleh, boleh berupa kurma atau kismis atau madu, pokoknya sing manis-manis. Tujuannya agar si bayi ini mendapatkan barokah dari orang soleh tersebut. Niki, kalau di zaman Nabi ya yang paling sering Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki salah satu kesunahan. Ini banyak yang tidak tahu kesunahan daripada bayi yang masih kecil. Nah, Nu'man bin Bashir, beliau ini dapat doa dari Kanjeng Nabi juga atas permintaan ibunya supaya diberikan anak yang keturunan yang banyak dan harta yang melimpah, sebagaimana ibunya Sayyidina Anas bin Malik, abahnya Imam Malik. Nah, Nu'man bin Bashir ini terkenal sebagai seorang orator, ahli pidato. Ini orator. Salah satu yang terkenal daripada oratornya dituliskan dalam kitab ini. Beliau mengatakan innali syaitani masa'id wa fukhuma, sungguhnya setan itu punya banyak perangkap. Wa inna min masa'idi wa fukhumi al-batar, termasuk perangkapnya setan yang paling ampuh, yang paling sering diutarakan ke manusia adalah al-bataru, sifat sombong. Jadi dapat nikmat sedikit sombong, dapat harta sedikit sombong, jika ilmu sombong. Wes, zaman sekarang kan begitu. Beda dengan zaman dulu. Kanjeng Nabi mengatakan zamanku ini para sahabatku sedikit yang jadi orator, ahli pidato, tapi banyak yang jadi fikih. Ahli fikih banyak, yang hafal Quran sedikit, tapi mereka ini lebih mengutamakan amal. Zaman Nabi, banyak yang jadi subjek daripada objek. Artinya sak miskinnya sahabat Nabi Muhammad itu di zaman beliau, sahabat beliau ini miskin ketika perang itu ikut daftar perang, tapi tidak mau kalah dengan sahabat yang kaya yang lainnya. Apa itu? Walaupun miskin, umpamanya di rumah itu punya kurma 1 kilo, dibagi 2. Rasulullah, saya daftar perang dan saya nyumbang setengah kilo daripada kurmanya. Jadi mereka tidak mau jadi objek, inginnya jadi subjek, pemberi, bukan peminta. Itu zaman dulu. Karena malu mereka mau minta. Sementara nabinya, Nabi Muhammad ini pernah sampai 1 bulan tidak makan. Dari mana hadisnya? Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Fatimah ini meriwayatkan, jadi Siti Fatimah ini keponya ke ayahnya saja, abahnya. Kepo itu kadang-kadang membawa hikmah buat kita. Apa itu? Kita jadi tahu bagaimana kondisi Nabi Muhammad ini. Siti Fatimah ini pernah suatu saat karena Sayyidina Hasan Husain ini tidak makan sampai 3 hari, hanya minum saja. Sayyidina Ali keluar cari nafkah, pulang dengan tangan hampa. Akhirnya datang ke abahnya, barangkali ayahnya ini punya kelebihan makanan.
Datang ke Siti Aisyah, waktu itu Rasulullah itu mandi. Ini kipunya Siti Fatimah. Dibuka, Rasulullah itu punya sabuk nggih, dari kain, itu isinya kerikil-kerikil kecil. Dibuka, jika kerikilnya itu jumlahnya 1, berarti 1 hari ini belum makan. Waktu itu dibuka sama Siti Fatimah, dihitung ada 7. Berarti Abah ini tidak makan 7 hari, seminggu. Pernah ada riwayat sampai dihitung 30 kerikil. Berarti abahnya ini, Nabi Muhammad ini tidak makan selama 1 bulan. Napa jenengan mampu ngeten iki? Mau betok niki. Nabi itu tidak boleh sambat. Dan ini 9 istrinya tidak ada yang tahu. Bahkan menantunya yang kaya raya, Sayyidina Utsman bin Affan, tidak tahu kalau mertuanya itu tidak makan 1 bulan. Tahunya dari Siti Fatimah. Karena jika ada seorang nabi itu minta-minta, maka gagal, gugur. Karena dia ini cukup ya Gusti Allah. Tapi masih mending Nabi Muhammad punya sandal. Nabi yang paling fakir sepanjang abad ini Nabi Isa. Makanya julukannya Al-Masih. Al-Masih yang kita tahu menghapus kedzaliman menuju kepada cahaya. Tapi kata Ibnu Abbas buatan Al-Masih itu orang yang setiap kali berjalan di atas bumi tanpa alas kaki. Saking miskin, saking fakir itu ku sandal gak mampu. Itu Nabi Isa dan tidak pernah beliau minta-minta. Karena Nabi, ya. Kalau sampai minta-minta berarti kenabiannya gagal, diambil sama Allah Taala, dicabut lagi. Nah ini apa namanya? Siti Fatimah dalam keponya itu menjadikan kita tahu bagaimana kondisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, Nu'man bin Bashir ini di ceramahnya mesti seringkali mengatakan jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Sombong itu sifat warisannya iblis laknatullah alaihi. Sajane iblis itu alim ya, nama asalnya Azazil. Azazil itu makhluk Allah yang paling alim sepanjang abad. Paling alim. Gara-gara Aba wastakbara itu disuruh sujud patuh pada Adam tidak mau. Wong cikat wingnya kok. Orang baru lahir kok kita disuruh taat. Sombongnya keluar. Padahal semua ilmu yang dimilikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering dikhutbahkan dan dipidatokan sama Nu'man bin Bashir, jauhi sifat sombong. Beliau menjadi presiden di Kufah, pernah khalifah di Kufah. Kemudian juga pernah menjabat di Damaskus. Cuma di Damaskus ini beliau menjadi qadhi, hakim. MK-nya sekarang ini. Ya. Masuk ke hadisnya. Sami'tu Rasulullah, aku mendengarkan Nabi dawuh, innal halala bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas. Kata Imam Syafi'i, malam yarid dalilun bitahrimi, selagi tidak ada dalil akan keharaman suatu barang, maka itu dihukumi halal. Saya ulang lagi, selagi tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya, maka itu dihukumi halal. Napa niku syurbil qahwa. Contoh niki dengan mriki tiyane syurbil qahwa. Napa jenenge minum kopi. Zaman Nabi mboten wonten kopi. Ya. Apapun sekarang ini. Nggih. Kumpul-kumpulnya kita, nggih, ada orang yasinan, tahlilan itu nggih. Itu kan tidak ada dalil yang mengatakan haram, berarti boleh diamalkan. Ini yang dipakai Imam Syafi'i ini kaidahnya, malam yarid dalilun fi tahrimihi. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dihukumi halal. Boleh kita pakai. Nah, seperti yang sekarang kita pakai ini fasilitas ini, kalau semuanya dihukumi bid'ah ya nyuwun sewu, enggak bisa syiar kita ini. Kan Nabi tidak pernah ngomong, soalnya tidak ono di zaman Nabi ini.
Rasulullah juga mengatakan mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Apa yang dipandang sahabat ini baik, maka hukumnya baik. Apa yang dipandang buruk, ya hukumnya buruk. Jadi acuannya adalah pada ijtihad ulama yang kita kenal dengan ijma' qiyas. Jadi tidak semerta-merta kita ini mengatakan itu halal, itu haram, itu halal, itu haram, kecuali dari para ulama-ulama kita ini. Kemudian termasuk di sini dicontohkan sesuatu yang halal itu kadang-kadang bikhtiyarihi, dengan kemauannya sendiri atau kadang-kadang dengan dipaksa. Ikhtiar dengan kemauannya, dengan tanpa usaha maksudnya. Dengan tanpa usaha, kadang-kadang dengan dipaksa. Yang tanpa usaha itu adalah kita menerima warisan. Di sini dicontohkan al-irsi. Warisan itu halal. Jadi kita tanpa kerja langsung karena orang tua meninggal dan belum membagikan hartanya kepada anak-anaknya, kita dapat warisannya. Bisa jadi haram kalau terjadi sesuatu yang tidak syar'i. Biasanya nilai warisan itu utamanya di sini ya. Bos gak usah 21 bagi roto ae, ngoten. Itu bukan warisan namanya. Niku pembagian. Kenapa laki-laki ini kok dikasih 2, perempuan 1? Karena seorang perempuan itu jika sudah menerima warisan, sudah diambil sendiri. Hartanya dia dipek dewe, dia ke suaminya. Orang laki-laki, anak laki-laki dapat 2 kali pembagian daripada wanita, karena dia punya beban yang lainnya. Yang pertama, dia punya kewajiban ngurusi ibu. Jadi ibu ini kan dapat 1/8 karena punya anak. Hartanya ibunya ini utuh, harus utuh. Untuk makan, minum, keseharian ibunya ini kewajiban anak lanang. Anak laki-laki. Makanya dikasih 2 kali bagian wanita. Kemudian lagi, anak laki-laki punya beban menjadi wali penggantinya abahnya. Ini makanya syariat membagi 2 kali bagian wanita. Kemudian lagi jika ada saudarinya yang kesusahan, nak timpa bencana, kewajiban ini juga anak laki-laki, saudaranya ini untuk nolong. Wajib, bukan sunnah, hukumnya wajib. Makanya di dalam setiap syariatnya Allah itu, di sana ada hikmah tersendiri. Seringkali saya ditanya sama jamaah, enak itu sepundi Ustaz? Ya tetap ikut Al-Quran. Ya dibagi apa jenenge? Kalau dibagi 2-1 nanti terjadi pertengkaran. Tetap saja jenengan dibagi 2, bagi dulu 2 dan 1, laki-laki 2, perempuan 1. Urusan setelah dibagi jenengan kasihkan kepada saudarinya, silahkan. Yang penting kita sudah menjalankan Al-Qur'annya dulu karena ada barokahnya di sana. Kita menjalankan Al-Qur'an ini ada berkahnya. Jadi dibagi 2 dulu, laki-laki 2, perempuan 1. Setelah dibagi, istik tak kena sampeyan. Jadi sodakonya saudara laki-laki kepada si perempuan. Soalnya ibu sudah tidak ada, ibunya sudah meninggal. Nah ini terserah. Yang penting kita sudah mengutarakan hak syariatnya dulu. Lah, tidak menyalahkan debat sama pengadilan agama sini. Kalau kita banyak orang tanya itu bagi roto aja, bagi roto. Mulai zaman Yai Ma'ruf Amin dulu seperti itu dibagi roto. Karena Yai Ma'ruf dulu waktu jadi MUI itu ditanya seperti itu, ini menghindari madorot. Karena beliau itu sebelum memutuskan suatu fatwa tadi, beliau sudah turun lapangan. Saya teringat zamannya Yai Ma'ruf Amin dulu waktu jadi ketua MUI, beliau turun lapangan ke Tangerang, ke Bekasi, anak buahnya itu. Ternyata lembaga-lembaga yatim piatu itu anak yatimnya tidak ada, uangnya terus. Saya apa nih? Beliau ini makanya dulu beliau dihujat mati-matian. Lembaga yatim piatu kok ditutup macam-macam.
nggak ngerti, orang suudzon. Padahal setelah ditelusuri memang tidak ada, anak yatimnya sudah balik semua. Nggih. Jenengan nyantuni anak yatim itu kalau sudah balik bukan yatim lagi. Nggih. Jadi pengurus yatim ini harus cermat niki, arek balik tak durung. Untungnya saya ngisi di NH sudah 6 tahun gitu. Jadi mereka ini selalu saya ingatkan, hati-hati, arek balik harus disendirikan. Karena akadnya dari donatur ini itu anak yatim, nggak bisa dikasihkan untuk yang lain. Itu jadi haram itu, ya. Jadi haram yang nanggung pengurusnya. Wong dia sudah balik kok. Kalau sudah balik, anak yatim ini jika punya warisan, ganti status orang kaya, kayak warisannya akeh. Kalau tidak punya apa-apa, baru ganti status miskin. Nah, itu sah menerima zakat. Nggih, sah menerima zakat. Yatim tidak sah. Karena di 8 asnaf tidak ada yatim piatu. Yang ada ini fuqara wal masakin. Ini harus cermat. Ngeten iki. Nggih. Nah, Yai Ma'ruf itu seperti itu dulu. Kenapa jenenge ditutup? Karena banyak lembaga-lembaga yatim piatu itu anak yatim yang sudah tidak ada, uangnya tetap masuk terus. Nah itu yang dimakan uang apa kan Mas? Jadi berarti zalim. Begitu pula pertanyaan tentang warisan sebagai roto. Karena beliau sudah turun lapangan, roto-roto anak lanang lah sudah kiloro, hilang kena kompor istrinya. Ayo wis pinggata ya, bapak ibu lah duwe dewe, kok ngoten. Padahal kewajibannya dirinya. Allah ngasih dua itu urusan ibumu kan ngoten. Urus ibumu, tanggung jawabmu kan begitu seharusnya. Ini boten. Rata-rata kalau sudah dapat warisan tinggal pergi selisih sampai ibunya ini jadi dhaif, nggih, kekurangan dan seterusnya nih. Makanya di Depak atau di banyak jamaah ini kok jawabannya Depak itu dibagi rata Ustaz. Yaitu karena itu alasannya. Jadi mereka ini punya alasan sendiri, sudah turun lapangan. Kebanyakan kasus itu habis dikasih warisan sudah hilang sendiri-sendiri. Harta itu awalnya halal, ya, halal sudah jelas. Ini halal bayin. Bisa jadi haram kalau kita akadnya kurang benar. Contoh, ya, buka napa jenenge ini sering ini entah di minimarket yang lainnya niki di situ harganya tertera 10.000. Waktu masuk di kasir 13.000. Ini seharusnya yang sah yang mana? Yang 10.000. Soalnya akadnya dengan itu yang di situ itu tertera itu. Kok si penjual ini mengatakan enggak 13.000 ini sudah diganti, mana itu loh buktinya ada. Kita berhak ini untuk ini namanya nama jenenge khiyar dalam majelis ini. Khiyar majelis. Kok ngotot ya sudah kita naruh ke sana bayar itu. Barangnya kita halal, uangnya yang diterima 3.000 itu haram jadinya. A'udzubillahi min dzalik. Nggih. Sesuai stasiun halal itu jelas, yang haram nggih jelas. Ya. Wa innal harama bayyin. Sesuatu yang haram bayyin. Di sini juga dikatakan sama Imam Syafi'i telah ada nas dari Rasulullah, dari Allah, dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma ulama atas keharamannya, maka itu yang kita patuhi. Kalau sudah tidak ada nasnya, boleh kita amalkan. Nah, zaman dulu namanya nyicil, zaman sekarang namanya kredit. Kan sahami nggih. Zaman dulu namanya mudharabah, zaman sekarang namanya bagi hasil. Ini hanya pengelolaan bahasa mawon. Dulu saya pernah dimintai seorang RT gara-gara tidak mampu, tidak kuasa. Ada warganya itu yang setiap hari tukaran, mantan anyar tukaran, soalnya beda ideologi. Beda ideologi. Itu tukaran. Jadi lek jarene wong Surabaya iku sing lanang iku azan, sing wedok qomat. Gak mari-mari azan maneh qomat maneh. Sampai keluar pagar suaranya. Hanya BPS kan rumah-rumah minimalis.
Ya napa niku sakniki? Gara-gara napa? Jadi suaminya ini suami masih muda. Nggih. Rumah itu nyicil 15 tahun, kurang 10 tahun. Nggih, kemudian inginnya itu ngasih surprise hadiah pernikahan istrinya itu membelikan sepeda motor. Dibundir itu dibelikan. Itu dibundir itu pegawai yang gila itu diceramai sama istrinya. Kamu ini sumber neraka pokoknya. Kredit-kredit kabeh neraka semuanya. Waduh, lek kredit semuanya neraka, wong GKB BPS iki nggih wajah-wajah kreditan iki. Neraka kabeh. Mau enggak mau harus diakuin iki. Rumah cek nyicil KPR mana. Akhirnya ya kita jelaskan. Betul sakit didudukan diajak ke ustaz tidak mau. Akhirnya Pak RT-nya punya acara mengadakan rapat, undang saya ini. Menjelaskan ini. Salonnya dihadapkan ke rumahnya. Kebetulan rapat posnya itu di depan rumahnya pas. Wih, cocok ini. Maka saya mengatakan jangan semena-mena mengatakan ini titik haram, ini titik kafir, ini titik syirik. Kalau semua yang kredit dikatakan ahlun nar neraka, PPS, GKB sepi wong ahli surga. Sak ustaz kabeh padha ngredit sepeda motor. Ngedek mobil itu sepeda motor. Kayak cara akad ini yang menjadikan napa jenenge hal haram itu akad. Semuanya gitu. Dalam bab muamalah itu semua acuannya halal haramnya sah tidaknya pada akad. Nih, saya ulangi semua bab muamalah itu sah tidaknya halal haramnya tergantung akad kita. Viral tahun 2014 di Pandaan. Si penghulunya baru belajar bahasa Arab. Ya, ini calon mertuanya minta nanti akadnya pakai bahasa Arab. Napalkan maharnya itu 500.000. Akhirnya sing lanang ini calon pengantin laki-laki cukup menghafalkan qabil tu nikaha wa tazwija bil mahal madhkur. Penghulunya ini baru belajar bahasa Arab. Pas ketika akad nggih bi mahri 5 milyun rupiah. Saking semangatnya qabil itu langsung. Saya nikahkan kamu ini dengan ini, binti ini dengan mahar 5 juta rupiah. Langsung qabil itu saya terima. Loh yang menyaksikan banyak ustaz, banyak kiai ya. Yang sah ya 5 juta, bukan 500.000. Akadnya kan 5 juta. Berarti si calon pengantin laki-laki itu punya utang mahar 4,5 juta. Hati-hati dengan gaya bahasa Arab. Mangke penggulunya kita di tanggal itu ngerti kan? Tahu tidak tentang bahasa Arab ini. Ini akad juga. Nah, saya dulu diajari di pondok itu tidak semua kredit itu riba. Jadi kita nih kredit jangan beli akadnya pada dealer. Kita ke leasing. Nggih. Karena kita tidak mampu beli cash. Kita mampunya beli nyicil. Bahasa sekarang kredit. Jadi umpamanya mobil itu 200 juta kalau cash, kalau napa jenenge kredit 230 juta umpamanya. Sudah. Nanti kan leasing datang ke kita. Saya beli Mas mobil ini yang saya inginkan ini dengan harga 230 juta, saya bayar selama 5 tahun. Selesai. Bukan harga dealer. Kan kita tidak mampu pakai harga dealer, pakai harga leasing kita mampunya. Tapi dibayar ya. Niki akad niki yang menjadikan halal tidaknya barang ini. Benda ini. Saat ini musim jual beli online. Jual beli online kalau menurut Pak Madzhab niki tidak sah. Karena barangnya nggak jelas. Kadang kamera itu jahat. Ya, kamera itu jahat. Barang yang dipaparkan di internet itu bagus. Ya. KW1 yang dikirim KW3. Kita kan nggak tahu. Karena haknya si pembeli ini adalah harus mengetahui barangnya. Harus mengetahui barangnya. Nah, ulama kontemporer menjadikan sah asalkan antarodin minkum. Karena dasar jual beli itu ada di ayat 28 itu. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Jual beli itu jadi sah kalau ada saling rela antara si pembeli dan si penjual. Jadi kalau kita ini
beli online, barang-barang online, persyaratan utamanya harus rela menerima konsekuensi apapun. Barang itu loh, nggih. Jadi seandainya barang ini loh, kok elek ini kok gelo, jadi haram itu. Nggih, enggak barokah. Kalau diterima ya wis ngene iki lah. Nggih, resiko ini orang jual beli online. Jadi persyaratan jual beli itu bisa enak, bisa napa? Barokah kalau antara si pembeli dan si penjual itu apa namanya ridho. Nggih. Banyak yang mengatakan kalau menjual di atas harga rata-rata riba, tidak. Nggih. Saya sebelum mondok itu dulu masih rame-ramenya nada dan dakwah di Jadudin MZ dan Haji Roma Irama. Beliau diundang di Gunung Anyar. Waktu itu masjidnya masih dalam tahap pembangunan di Gunung Anyar itu, nggih. Ngundang Roma Irama sama Kiai Jadudin MZ. Jadi Roma Irama itu tampil 1 jam, habis itu Kiai Jadudin MZ ceramah. Ya, pas ceramah Kiai Jadudin MZ itu, nggih, melelang serbannya ini, nggih. Jadi serbannya dilelang sama Kiai Zainuddin. Siapa yang mau serban saya ini biasa saya pakai dakwah kemana-mana, saya pakai sholat, saya pakai ibadah kemana-mana. Nggih. Ini dilelang waktu itu, nggih. Banyak yang menawar, serban tidak sampai 100.000 harga waktu itu. Itu laku sampai kalau tidak salah 25 juta. Ini tahun 2000-an. Ini lakunya tahun 2000 ini apa jenenge tidak sampai beli tidak sampai 100.000 belinya. Surbannya laku 25 juta. Tidak apa-apa. Jadi yang jual ridho, yang beli ridho. Saya beli HP 3 juta harganya. Saya jual ke jenengan, saya lelang. Ini saya mau buat pondok ini, wis monggo ini biasa saya pakai dakwah. Jenengan membeli 100 juta halal. Yang jual ridho, yang beli ridho. Yaitu di Quran hanya mengatakan illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Ya, ini perlu diluruskan. Oh, gak boleh menjual di atas harga rata-rata, riba. Oh tidak. Dia dulu bagaimana, dari sisi mana dia memandang riba itu. Kan biasa, nggih. Orang sebelah itu kan kadang tidak senang dengan kita ini karena tidak cocok dengan mereka ini. Makanya perlu ada kajian fikih karena tidak akan sama seterusnya. Kita punya ijma qiyas, mereka tidak mau memakai ijma qiyas. Seperti itu. Ada lagi sesuatu yang haram bisa jadi halal kondisi darurat. Contohnya, napa jenenge? Orang mau dioperasi kan dibius gitu. Kan itu kan najis gitu. Barang najis kan itu yang dianu. Alkohol kan najis. Mereka tidak mau. Makanya sampai dulu sampai titik-titik herbal niku. Sampai istrinya mau melahirkan mau apa pakai herbal itu sakitan, kasihan. Nggih. Ini darurat, mboten apa wong Quran mengatakan famanidurra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaihi. Barang siapa yang merasa darurat nggih memakai itu fala isma alaihi, tidak dosa. Sing ngomong Gusti Allah. Orang naik gunung nggih, bekalnya sudah habis, kelaparan. Nggih, kelaparan ini. Sudah apapun yang didapat entah anjing, entah apapun itu disembelih nggih, secukupnya. Bukan dintekno mboten secukupnya. Bukan dihabiskan. Wah eman iki Ustaz disahake. Wah niku ini geragaras. Secukupnya. Niku ghairu baghin wala atin. Jangan melampaui batas, diambil semua mboten. Secukupnya. Nggih. Bahkan urusan wudhu saja kita bawa air 1 botol besar itu nggih. Ini gawe wudhu tadi gawe apa jenenge ngombe iki. Wudu sudah tidak wajib pakai air sudah. Daripada kita mati, tayamum sudah. Barangkali naik gunung susah ngayem enggak gunung nggih. Tidak wajib wudu pakai air sudah, tayamum. Karena kalau kita pakai wudu, kita akan kehausan, bisa sakit, bisa
mati. Ini darurat. Famaniturra ghairu baghin. Makanya kajian fikih itu luas sekali. Setiap zaman pasti berbeda dan berubah. Nggih, setiap zaman pasti berbeda dan berubah. Nggih. Banyak orang berkuar-kuar napa jenenge mengharam-haramkan napa bunga. Tapi di bank syariah sekarang ternyata konsep syariah, bank syariah sama bank konvensional nggih sami mawon. Nggih, kan sama saja. Bahasanya saja yang berubah. Nggih. Soalnya adik saya sendiri ngalami, uangnya itu habis. Enggak pernah diambil kok habis. Waktu di pondok nggih, waktu di pondok Gontor itu habis uangnya. Nggih. Dikira napa jeneng kalau disimpan di sana itu aman ngoten, padahal setiap bulan juga ada pembayaran itu, administrasi itu. Wa man waqa'a fi syubhati, barang siapa yang terjadi wa baina umur musyabihat, perkara syubhat itu sebaiknya kita tinggalkan. Ya. Syubhat itu begini, nggih. Abu-abu. Ini barang ini halal tak haram niki. Makanya Kanjeng Nabi itu sangat tahu kondisi umat akhir zaman niki. Sebelum kalian ngasihkan uang belanja ke istri dan anak-anak, bersihkan dulu dengan sedekah. Kan begitu. As-shadaqatu tatfa'ul bala, biar tidak ada balanya. Karena Kanjeng Nabi tahu umat akhir zaman niki. Bos kan nggak ngerti, kita ini kerja niku jam 8 kan sampai jam 4. Porsinya seperti itu, proporsional. Apalagi poso-poso ngene iki, gak ono mandore. Nggih, balik musala turu. Kadang curi-curi waktu dipakai salat duha. Ini ki salah niki. Cari nafkah itu wajib, salat duha itu sunnah. Sangun lagi, cari nafkah itu wajib, fardhu ain, salat duha itu sunnah. Sesuatu yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Jadi dia nih kalau belan-belan waktu kerja, belan-belan di salat duha, nanti yang gajian diterimanya syubhat jatuhnya. Oke, ada barang syubhatnya karena dia mencuri waktu. Kecuali kalau mandornya bosnya ngasih izin, itu lain. Oke. Nah, Rasulullah sangat tahu kondisi umat akhir zaman. Barangkali waktu kerja nyambut gawe ngantuk atau ceklok tok. Nggih, ceklok pulang nanti datang lagi ceklok lagi. Itulah itu haram itu, gak nyambut gawe tapi nerima bayaran. Yang sering terjadi di akhir zaman ini korupsi waktu. Lah bosnya ngasih gaji sesuai dengan porsinya. Berangkat jam 8, pulang jam 4, digaji sak monten itu. Makanya Kanjeng Nabi kan mengatakan sebelum kita kasih ke anak-anak kita, anak istri kita dibersihkan dulu 2,5% itu. Terserah, sedekah tidak ada batasnya. Pokoknya kita bersihkan agar tidak ada balak. Kami dulu waktu mondok, nggih. Karena napa jenenge anak pondokan itu hemat-hemat. Jadi berangkat dari belum ada napa jenenge masih dari Surabaya kita dulu. Surabaya langsung ke Singosari. Itu pakai baju sekolah nih. Jadi lagi iklan di sekolah niku oleh potongan 50%. Anak pondok iki akeh-akeh pokoknya. Lah, kita ini rombongan nih. Naik bus niku langsung ketiduran, bisi AC. Nggih. Tiduran, bangun-bangun sudah di pasar Singosari. Turun, kurang bayar. Belum bayar. Wah, seneng kabeh sak grup niki. 5 orang ini seneng kabeh. Pas datang ke Yai Basori Alwi, jangan seneng dulu. Itu utang kamu. Kamu itu utang, harus nyari BC mang plat nomornya apa, harus kamu cari. Wah, makanya dihisab, dipertanyakan terus ono apa ya? Ya supaya kamu warok, kalau sudah nyari, usaha nyari nggak ketemu, uang karcis itu ya, seharga 1 karcis itu kamu masukkan entah ke masjid, ke yatim piatu, kemanapun, pokoknya sedekahkan dengan niatan ya Allah, pahalanya saya niatkan ke yang punya bis itu. Ini biar napa jenenge terbayarkan, biar kamu nggak jatuh ke hukum syubhat, kata beliau yang sanjang ngoten. Jadi jenengan rumingot pernah ngalami ngoten, itu utang nggih. Bukan rezeki itu utang nggih.
Bagi saya dulu wah rezeki kira sampai kondektor gak ditangani. Soalnya saya waktu mondok baru baca kisahnya Imam Hambali. Imam Hambali. Jadi Imam Syafi'i ini punya santri yang paling pinter, cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, namanya Imam Muzani. Tapi beliau lebih sering berkunjung ke Imam Hambali. Di antara semua santrinya Imam Syafi'i yang paling warok Imam Hambali. Ini ada hadisnya. Makanannya orang warok itu jadi obat buat kita. Apalagi soleh. Makanannya orang medit penyakit buat kita. Makanya dengan lihat diundang wong medit maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penyakit iki gak mlebu. Nggih. Sing ngundang wong medit soal perhitungan dia. Imam Hambali ketika mau ngajar mesti membawa satu kodi gamis beliau niki. Dititipkan ke salah satu santrinya yang buka toko pesanan muslim. Setiap hari seperti itu. Suatu saat dia dari satu kodi ini Imam Hambali dikasih tahu si penjahitnya, Imam Hambali ini ada satu gamis yang cacat, ditunjukkan ini cacatnya ini. Ya wis gak apa-apa, tak bawa saja sekalian. Nah, santrinya yang jaga toko yang buka toko tadi peseni, yang dititipi jubah tadi. Ini nanti satu gamis ini ada cacatnya ini, tunjukkan ini ya. Wes terserah dia mau beli berapapun terimaan. Dan tokonya santrinya ini ngerawame sampai gamisnya Imam Hambali ini habis sudah. Nggih. Lah ketika Imam Hambali mau ambil uang, santrinya yang jaga toko minta maaf ya Imam Hambali, ngapunten ngangkon ada apa? Saking raminya toko saya tadi ini tidak ingat pesan jenengan. Jadi dibeli dengan harga utuh. Nah sudah sini uangnya. Akhirnya uang harga satu gamis nih, kalau kita kan enggak dipotong separuh. Ini enggak, harga satu gamis beli masukkan ke masjid dengan niatan ya Allah, saya niat sedekah ini pahalanya saya kirimkan yang beli gamis saya ini. Itu saya tahu ya dari itu. Kenapa ya Basir Alwi mengatakan itu utang kamu itu, punya hakul adami itu. Jangan dikira nggak bayar bis itu rezeki, enggak, itu utang hakul adami. Nah, bagaimana kalau kita nemu barang, ada barang jatuh, nggih. Jenengan kalau nemu barang itu nggak didelok tok, bukan tanggung jawab jenengan. Pokoknya ada jam jatuh, ada dompet jatuh, dilihat saja, bukan tanggung jawab jenengan. Lah sampai nyekel itu tanggung jawab jenengan. Tanggung jawab apa? Ngumumkan. Nah, sekiranya yang hilang itu barang yang tidak mungkin orang itu nyari lagi, anggap saja 10.000. Kemarin 10.000 abot mboten niki. Di daerah sini. Abot 2.000, 2.000. Orang kejatuhan uangnya jatuh 2.000. Kan tidak mungkin nyari. Itu kata ulama, sudah itu halal dipakai. Ini itu halal dipakai. Tapi kalau sekiranya uang itu orang ini masih membutuhkan, ini yang baru kewajiban untuk mengumumkannya. Kita pakai haram. Ini jelas-jelas haram ini. Oke. Kalau tadi halal, bukan syubhat, itu halal. Oke. Yang 2.000 tadi. Kalau 100.000 atau 1 juta, baru itu nanti kewajiban untuk mengumumkan. Oke. Sampai 1 tahun. Dari ini kitab ini sampai 1 tahun. Baru kalau tidak ada yang memiliki, tidak ada yang ngaku, kita ambil. Bisa kita pakai ini. Dan ini sesuatu yang syubhat, jangan sampai kita memakannya. Kata Imam Ghazali, orang yang makan 1 butir nasi, kalau dulu gandum, 1 butir nasi sumbernya dari syubhat ataupun haram, tuzilul khusyu'a fis shalah, bisa menghilangkan khusyuknya sembahyang. Ya. Nah ini yang dikorupsi bukan sak butir nasi, triliunan, miliaran, jutaan. Setiap hari makan nasi, embo-embo, masuk ke perut. Makanya jangan harap dia niki diijabah doanya. Khusyuknya sudah hilang. Karena sumber makanannya ini adalah syubhat atau naudzubillah bahkan dari yang haram. Terakhir sebelum saya tutup, pelajaran di bulan puasa ini, kita ini kate ngelek
ibu itu takut. Karena barangkali keselilitan tadi sahur nggih, ada ayam tak daging selilitan. Mau ngelek hidung, menelan ludah nih, air ludah niki masih takut kita. Jangan batal. Tapi manusia itu tidak takut mengambil haknya orang lain. Contoh seperti ini nggih. Di Petrus sekarang ini modalnya dibagi. Zaman dulu mboten. Akadnya kan untuk yang berbuka. Lah ngoten. Satu orang satu. Kok sampai digomol bontot kudu izin marbotnya, petugasnya. Sama ini juga banyak wong PKK-an iki arisan. Akadnya makanan ini dimakan di situ, gak digawa mole. Tiba nggawa tas dibuka ono jeruk dilebokno. Nggih, kang ngoten. Niki akal-akale koron niki ngeten niki wis. Niki anak buah koron niki. Akadnya itu buat dimakan di tempat. Kalau mau bungkus bilang sama tuan rumahnya. Nek sampai dibungkus dimasukkan di tas hukumnya jadi haram. Itu sesuai dengan akadnya. Niki mawon kang saking kula sampaikan mugi-mugi manfaat barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qul lana bismillahil Fatihah.